Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Yunita, NPM 1913240009, mata kuliah Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemahaman riba dalam perspektif ekonomi. Pandangan riba menurut agama Islam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah, di mana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil, bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional. Karena menurut sebagian pendapat, bunga bank termasuk ke dalam riba. B. Riba dalam perspektif ekonomi. 1. Menghindari diri dari kemalasan ilmiah. 2. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dalam segala aspek, termasuk dalam aspek ekonomi dan perbankan seperti firman Allah. 3. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah tidaklah sekali-kali melarang suatu mekanisme kecuali ada kelaziman di dalamnya. C. Alasan pembenaran riba atau bunga pada bank konvensional. 1. Teori abstinence menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri serta semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. 2. Teori bunga sebagai imbalan sewa menganggap uang sebagian barang yang menghasilkan keuntungan bila mana digunakan untuk melakukan produksi. 3. Teori produktif dan konsumtif menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawakan keuntungan bagi orang yang dipinjaminya. 4. Teori opportunity beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti memberi pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. 5. Teori kumulatif produktivitas modal beranggapan bahwa modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi. 6. Teori nilai uang pada masa datang lebih rendah daripada masa yang sekarang menganggap bahwa bunga sebagian selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. 7. Teori inflasi menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai uang di masa yang akan datang. D. Riba dalam kaitannya dengan bunga bank. Dalam konteks syariah atau hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar, namun masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba dalam bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari awal. Macam-macam riba. 1. Riba dalam transaksi utang piutang terdiri dari riba qard, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang di saat mengembalikannya. Selanjutnya, riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. 2. Riba dalam transaksi jual beli terdiri dari riba fadl, yaitu jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran berbeda untuk tujuan mencapai keuntungan. 2. Riba nasyiah, yaitu riba karena adanya penundaan, yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.